bagaimana cara memulai menghasilkan uang di Metaverse ini. Pertama, buat dompet dan danai Day dan sedikit Matic ya untuk membiayai biaya transaksi atau gas fee tadi. Kemudian Metaverse bekerja dengan MetaMask, Trust Wallet atau Tronlink. Jadi kalau rekomendasinya penggunaan itu kalau Android itu lebih nyaman sebenarnya menggunakan Trust Wallet. Tapi kalau iPhone ya iOS itu menggunakan token pocket. Oke. Kalau MetaMask itu untuk laptop. Nah, tapi kedua-duanya, ketiga-tiganya bisa digunakan kemana aja. Tapi kita menyesuaikan dengan edukasi yang ada di Power Team. Jadi ketika kita melihat presentasinya tinggi penggunaan dari Trust Wallet, artinya kita akan menanamkan edukasi untuk Trust Wallet supaya lebih gampang kita menjelaskan, mengembangkan dan mengajari, ya, mengedukasi. Nah, semua wallet bisa, Clipper Wallet itu sebenarnya bisa, cuma secara fungsional, secara kegunaan itu sebenarnya sama. Cuman yang membedakan terkadang itu menunya aja, ya. Mungkin warnanya yang membingungkan tidak sama seperti Trust Wallet, tapi secara fungsi itu sama. Nah, jadi logikanya begini, kalau teman-teman punya Trust Wallet dan meng-create wallet dan dapat prepaid key itu bisa digunakan di wallet desentralisasi apapun. Oke, sampai di situ harus dipahami bahwa prepaid key itu statusnya bisa digunakan ke wallet apapun. Ya, bisa digunakan untuk Tronlink atau token pocket, Clipper Wallet, dan semua datanya itu sama. Dan wallet di dalam aplikasi Play Store itu hanyalah sebuah nama, ya, namanya aja. Tapi teknologinya sebenarnya sama. Oke. Nah, artinya prepaid key itu adalah kunci atau nyawanya wallet kita. Wallet itu artinya tempat kita menyimpan, ya. Kalau menyimpan uang namanya dompet, itu wallet juga, tapi untuk menyimpan uang. Tapi ini kita berbicara tentang menyimpan aset digital, itu tadi namanya Trust Wallet. Kemudian di sini bagaimana cara kerjanya? Jadi untuk Force ini adalah platform yang menghubungkan program referral atau rujukan dan algoritma otomatis untuk mendistribusikan hadiah penjualan tersebut, penjualan program level itu. Jadi tautan Metaverse ini itu sangat transparan. Jadi mereka terikat berkat bantuan referral dan dapat dilihat oleh pengundang ataupun orang yang belum bergabung. Jadi di sini pastinya transparansinya penuh, sehingga kalau bisnis itu dinyatakan transparansinya penuh, ya kita tidak akan pernah menemukan yang namanya penipuannya. Oke, kalau kita berbicara tentang penipuan yang ada di proyek ini, itu adalah sifatnya individu, ya, individu tertentu atau sekelompok tim tertentu. Misalnya ada individu tertentu mengembangkan Force ekosistem dengan cara mereka membuat create wallet timnya. Kemudian prepaid key-nya itu mereka kumpulin, mereka simpan secara sentral, artinya tidak dijalankan secara siang sebenarnya. Jadi desentralisasinya itu disentralkan. Nah, itu adalah cara pengembangan yang salah dan terkadang itu yang membuat scam, ya, membuat orang merugi dan pada akhirnya bisnis Force ini yang tidak ada masalah, ya akhirnya jadi masalah karena sekelompok orang atau individu tertentu. Seperti itu. Nah, jadi untuk Power Team sendiri kita menyesuaikan dengan prinsip dari desentralisasi itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya pengumpulan apapun, tapi di sisi lain ini bisa dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, banyak sekali penipuan-penipuan yang ada di pengembangan proyek ini. Ya, teman-teman harus hati-hati dan tetap terhubung dengan upline yang dipercaya, itu adalah jalan keluarnya. Ya, jangan sampai ada rayuan masuk misalnya dalam inbox, tapi kita tidak mengenal lebih baik. Secara track record kita tidak mengerti. Tapi kalau selama ini kita bergabung dengan tim yang aman, secara track record komitmen konsistennya ada, dan dia terus melakukan pengembangan, membina, dan tidak memikirkan individu atau keuntungan semata, memikirkan bagaimana caranya supaya semuanya berkembang, itulah yang terbaik. Seperti itu.
Nah, di sini klasik program itu peluncuran S6 dan X3 yang akan sebentar lagi kita dapatkan, ya, artinya digabung menjadi satu di dalam 12 level. Oke. Income-nya kita akan mendapatkan 300% ketika matrik S6 ini terisi penuh. Kemudian untuk S3-nya ketika semuanya terisi penuh atau berhasil kita pasarkan, kita akan mendapatkan 200%. Ya, bersihnya. Sebenarnya di sini kita dapatnya 400%, di sini dapatnya 300%. Tapi 100% itu dikeluarkan oleh program untuk membeli label. Karena pada prinsipnya ketika teman-teman membeli label ini, artinya hanya berhak memasarkan 6 label kosong. Begitu juga program S3, membeli satu S3 ini berhak memasarkan 3 program ini. Kalau habis ya beli lagi, tapi di sini sudah dialgoritmakan menggunakan teknologi smart contract. Kemudian setelah peluncuran matrik ini, kita akan mendapatkan momentum lagi nih, hadiah lagi. Kenapa saya bilang hadiah? Ketika teman-teman setia mengikuti update informasi, mengikuti perkembangan ini, setiap program yang diluncurkan itu adalah hadiah. Kenapa hadiah? Karena kita akan mendapatkan uang dari lebih besar dari hari-hari biasa. Kenapa? Karena pada saat peluncuran itu, semua orang di dunia ini membeli secara bersamaan program yang dikeluarkan. Sehingga jaringan yang ada di dalam matrik itu berputar, entah seperti apa, kondisinya sangat cepat, seperti itu. Makanya di dalam peluncuran apapun di dalam proyek desentralisasi under Lado Oktanikop ini, ketika teman-teman benar-benar mengikuti instruksi sesuai dengan instruksi upline yang baik, ini sangat menarik. Ini suatu nilai yang akan kita dapat. Nah, jadi itu yang menarik dari pengembangan bisnis ini terus berkembang. Ada program namanya unit versi, sistem yang ditingkatkan cocok untuk pemula dan peserta yang berpengalaman. Nah, di sini kita belum mendapatkan detailnya, tapi saya melihat ini adalah sebuah program yang akan diluncurkan dan pastinya ini akan lebih menarik. Oke. Kemudian di sini juga ada peluncuran BOS ekosistem, ya. BOS matrik. BOS matrik ini adalah matrik juga nanti. BOS ini itu dirancang bagi mereka yang ingin membuat lompatan besar dalam pertumbuhan pendapatan dan siap bekerja keras. BOS itu menggabungkan semua yang terbaik dari yang terbaik. Jadi di sini teman-teman akan melihat banyak matrik, mulai dari S3, S2, S3, S6, sampai S berapa saya belum detail. Tapi pada prinsipnya ini adalah penggabungan dari matrik di dalam 12 level. Nah, jadi program berikutnya, kemudian kita bisa melihat bahwa roadmap ini, tujuan dari bisnis ini jauh ke depan. Pengembangan itu sekarang di sini, kita berada di sini, dan menunggu peluncuran program klasik ini. Setelah program klasik diluncurkan, maka kita akan mendapatkan produk NFT, ya, yang dikeluarkan dari programnya Porsche. Kemudian di sini ada peluncuran platform demo untuk Metaverse. Kita mulai diperkenalkan dengan dunia digital, yang mana ini adalah dunia yang dibuat di dalam teknologi blockchain yang mempunyai potensi untuk melakukan pengembangan uang atau mendapatkan potensi uang juga. Jadi di sini kita udah mulai dilatih di dalam demo Metaverse. Kemudian produk pertama tekstil, kemudian di sini juga ada IDO, ya, IDO dari Porsche Coin itu sendiri, proses listing ke market desentralisasi exchange. Kemudian di sini ada BOS program, kemudian ada tekstil, program dan produk. Kemudian di sini ada market, kemudian ada platform NFT, artinya dari sini kita dapat NFT, kemudian nanti ada platformnya, artinya kita bisa melakukan transaksinya di sini. Oke. Kemudian ada Metaverse yang sebelumnya kita diajarin dulu, kemudian dinyatakan di roadmap ini. Kemudian ada media sosial juga dan Exploto dan seterusnya. Oke. Ini cukup menarik. Kalau di proses sebelumnya kita hanya berbicara tentang matrik, ya,
sebagai produknya, Matrix sebagai produknya, dan di dalamnya itu sebenarnya sistem Matrix. Nah, di sini menariknya kita berbicara banyak hal, ya. Kita menjalankan Force ekosistem ini adalah pengembangan dari ekosistem cryptocurrency Force, NFT, klasik, ya, program metaverse, NFT, staking, dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara tentang market dengan adanya banyaknya program yang di-develop di sini, artinya terjadi yang namanya perluasan market, ya. Market NFT akan ketarik, kemudian cryptocurrency akan tertarik, kemudian metaverse juga akan ketarik, staking yang investor suka biasanya itu juga akan ketarik ke sini. Nah, bayangkan ketika ekosistem ini sudah jadi semua, dan ini adalah penggabungan dari ekosistem yang besar, orang-orang akan melihat ini, dan kita sudah berada di sini. Oke, ya. Orang-orang belum memahami ini semua, kita sudah ada di sini. Nah, itulah momentumnya. Kita paham sebelum semua orang paham. Itulah tujuannya. Karena kita berbisnis jelas. Bisnis ini tidak menguntungkan siapapun, ya. Bisnis ini adalah untuk diri sendiri. Teman-teman membangun bisnis, disinilah tempatnya. Kalau dulu kita membangun bisnis, ingin menerapkan komitmen dan konsisten itu nggak bisa. Karena bisnis itu bisnis orang lain. Bisnis yang bisa dimatikan, dihentikan oleh pemerintah, dihentikan oleh development-nya sendiri. Nah, kalau di sini, bisnisnya selalu ada. Walaupun berlahan, kita menjalankan bisnis ini, tapi jelas. Ya, apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan, itu untuk bisnis kita, membangun bisnis kita selamanya. Menariknya di situ. Selain membangun bisnis, kita berubah finansial, kita juga menambah ilmu hal-hal baru yang mana blockchain teknologi ini ke depannya di generasi berikutnya akan menjadi tren. Ya, sentral akan mulai berkurang. Transformasi keuangan global mulai terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan di suatu saat mata uang yang ada di dunia ini adalah satu. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, artinya kita lebih mengenal melalui akademi-akademinya hal-hal baru yang kita temukan di bisnis ini.